Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Prayoga. Saya mewakili kelompok 1. Kali ini kita akan mempresentasikan tugas presentasi video mata kuliah Sistem Cerdas. Latar belakang perkembangan peradaban kehidupan manusia semakin maju dan modern. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan kemajuan teknologi sebagai hasil kebudayaan manusia yang terus berkembang. Tidak bisa dipungkiri, teknologi telah mengubah cara hidup masyarakat dan berpengaruh terhadap beberapa aspek kehidupan. Perangkat elektronik, khususnya komputer, memang terbukti sangat berperan penting dalam kehidupan. Perkembangan teknologi komputer yang awal mula hanya digunakan untuk memecahkan masalah matematis kini telah mendorong banyak masalah yang tadinya mustahil untuk diselesaikan dengan komputer. Kini dapat diselesaikan dengan sistem terkomputerisasi. Salah satunya adalah sistem informasi klinik. Pembangunan sistem informasi ini dilakukan demi meningkatkan pelayanan. Juga diharapkan dapat bisa memberi dampak positif baik internal maupun eksternal. Mengantisipasi terjadinya antrian karena waktu yang dibutuhkan untuk memproses data pasien dengan melihat masalah tersebut dan adanya kebutuhan akan suatu sistem yang dapat memecahkan masalah tersebut, maka penulis akan membangun suatu perangkat lunak berbasis web dengan menggunakan basis data. Rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada bagaimana sistem pelayanan kesehatan yang berjalan saat ini pada sistem aplikasi klinik. Berikutnya yaitu apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam sistem yang berjalan saat ini pada sistem klinik. Yang berikutnya itu bagaimana rancangan bangun sistem informasi yang dibutuhkan sebagai solusi dari hambatan sistem yang berjalan saat ini. Akan melanjutkan presentasi dari Pak Yoga. Di sini saya akan membacakan tujuan dari pembuatan skripsi ini untuk mengetahui sistem yang berjalan yang dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan atau klinik, untuk mengetahui hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi di klinik untuk membuat sistem informasi sebagai solusi dari kendala-kendala yang ada dalam proses pelayanan kesehatan pada klinik. Terus landasan teorinya, Al-Bahra Lajmuddin mendefinisikan rencana atau perencanaan sebagai berikut. Rancang atau perencanaan merupakan kemampuan untuk membuat beberapa alternatif pemecah masalah. Bentley and Whitson mendefinisikan rancangan atau perancangan sebagai berikut. Rancangan atau perancangan sistem adalah teknik pemecah masalah dalam melengkapi komponen-komponen kecil menjadi kesatuan komponen sistem kembali ke sistem yang lengkap. Teknik ini diharapkan dapat menghasilkan sistem yang lebih baik. Landasan teori bangun, kutipan Persman dalam Fabius mendefinisikan bangun sebagai berikut. Pembangunan adalah kegiatan menciptakan sistem baru maupun mengganti atau memperbaiki sistem yang telah ada secara keseluruhan. Saya Siti Anissa, saya akan melanjutkan presentasi dari Muhajir dan Hendra Prayoga. Landasan teori, kutipan Elias M. Awab 1979 dalam Bambang Hartono mendefinisikan sistem sebagai berikut. Sistem adalah hubungan fungsional yang terorganisasi atau teratur yang berlangsung di antara bagian-bagian atau elemen-elemen. Kedua ada Iputu Agus Eka Pratama STMT mendefinisikan sistem sebagai berikut. Sistem sebagai sekumpulan prosedur yang saling berkaitan dan saling terhubung untuk melakukan suatu tugas bersama-sama. Next, di sini ada karakter sistem, komponen-komponen sistem diantaranya ada lingkungan luar sistem, yang kedua batasan sistem, ketiga penghubung sistem, keempat masukan sistem, kelima keluaran sistem, keenam pengolah sistem, dan yang terakhir adalah sasaran dan tujuan sistem. Nah, untuk klasifikasi sistem sendiri diantaranya ada sistem abstrak dan sistem fisik, sistem alamiah dan sistem buatan manusia,
sistem deterministik dan sistem probabilistik, sistem tertutup dan sistem terbuka, dan yang terakhir ada sistem sederhana dan sistem kompleks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rendra Sujarmiko. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari Siti Anissa. Selanjutnya adalah metode penelitian, yaitu studi lapangan, observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan oleh penulis terhadap gejala atau peristiwa yang diselidiki pada objek penelitian. Wawancara, yaitu pengumpulan data melalui face-to-face dan interview langsung antara penulis dengan sumber data, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada pihak-pihak yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas, yaitu dengan biaya yang terjangkau, mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan, memiliki sumber daya manusia yang profesional, dan terus-menerus mengembangkan kompetisinya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.